Video Women's World Cup 2023 telah sampai kepada babak yang keempat. Game yang pertama, Medina mendapatkan posisi itu, teman-teman. Dia kali ini harus berhadapan dengan Salimova Nurgul, Grandmaster Women's Bulgaria. Pertandingan ini sangat seru, teman-teman. Strategi yang dilakukan oleh kedua pemain, tetapi sedikit kalau saya mengamati Medina lebih unggul, teman-teman. Untuk itu, langsung saja kalian menilai dan ambil pelajaran pentingnya dari pertandingan ini. Medina, Wardah Aulia memegang bidak putih dan Salimova Nurgul memegang bidak hitam. Medina Wardah Aulia memulai dengan pion E2 langkah dan hitam juga melakukan hal yang sama, pion E2 langkah. Kali ini putih kuda ke F3 dan hitam kuda ke F6. Terjadilah pembukaan Petrov Defense atau Russian Game. Pembukaan ini identik dengan pertukaran perwira ya teman-teman, dan saya suka dengan pembukaan ini. Oke, itu aja intermezzo teman-teman. Kita lanjut. Putih melangkahkan kuda ke E5 memukul pion, dan kali ini kuda diancam oleh pion D dan kuda mundur kembali. Pertukaran pun terjadi, kuda pukul kuda dan kuda pukul kuda. Kali ini putih menaikkan pion D 2 langkah dan hitam menaikkan pion D 1 langkah, menjaga posisi kuda. Lihat, gajah mengepin posisi kuda dan hitam menaikkan gajah sekaligus persiapan rokade pendek. Nah, setelah putih melakukan rokade pendek, hitam pun melakukan hal yang sama. Putih menaikkan pion C4 dan mengajak pertukaran, tapi hitam mengabaikannya, lebih menjaga pion. Putih menaikkan kuda ke C3, lalu terjadi pertukaran. Kali ini kuda disambut dengan pion. Walaupun terlihat ada penumpukan, tetapi itu stabil teman-teman, karena ada pertukaran pion di lini center. Setelah gajah pukul pion, hitam menaikkan gajah petak putihnya ke F5. Dan teman-teman perhatikan, Aulia juga melakukan hal yang sama. Dengan menaikkan gajah dan mengancam menteri, menteri bergeser ke A5. Kondisi seperti ini dimanfaatkan Aulia dengan menggeser kuda ke H4, mengancam gajah petak putih yang dimiliki hitam. Aulia seperti memberikan pion yang ada di C3 ya, diberikan kepada menteri. Dan apabila itu terjadi, itu adalah jebakan. Kondisi seperti ini putih langsung pukul gajah dengan kuda. Dan menteri pukul gajah, lalu kuda pukul gajah. Unggul satu perwira. Maka dari itu, Salimova tidak melakukan hal tersebut, melainkan dia melangkahkan sedikit manuver ya, mengajak pertukaran gajah. Dengan kondisi seperti ini, Aulia mengiyakan memukul gajah, tetapi di luar prediksi dari Medina, bukan dengan pion dipukul gajahnya teman-teman, melainkan menteri pukul gajah agar pertahanan hitam tetap terjaga. Next, setelah kondisi seperti ini, maka kuda terancam dan balik mengancam menteri. Menteri bergeser ke A5 sekaligus mengancam pion. Gajah mundur, tetapi itu bukan ancaman bagi pion C teman-teman. Karena sekali lagi, apabila itu dimakan oleh menteri, kondisinya berbeda. Baik, agar teman-teman tidak penasaran, kita lakukan perumpamaannya. Menteri pukul pion. Teman-teman bisa lakukan langkah kuda ke G5. Ini melakukan perandaian kita teman-teman sementara. Dan apabila, karena ada ancaman ya bagi pion F7, diancam gajah dan diancam kuda. Apabila pion naik dan mengancam kuda, maka langsung aja pukul pionnya dengan kuda. Apabila kuda dipukul dengan benteng, maka menteri masuk ke H5 dan mengancam benteng 2 kali. Menteri hitam tidak bisa menjaga teman-teman dengan kondisi seperti ini. Oke, masih dalam perandaian. Tidak beranggapan pion yang maju, tetapi kuda yang maju ke D7. Beda cerita lagi teman-teman. Kali ini kuda bergeser ke E4, mengancam gajah petak hitam yang dimiliki hitam. Menteri berusaha mengawal dan pion maju mengancam menteri. Dan posisi seperti ini gajah petak hitam akan tumbang. Nah, itu sebabnya Aulia tidak melakukan hal tersebut. Kita kembali ke partai aslinya. Setelah putih memindahkan gajah ke B3, maka kuda dinaikkan ke D7. Dan putih menaikkan menteri ke D3. Kondisi seperti ini, manuver kuda terjadi dari posisi hitam. Pion G dinaikkan 1 langkah ke G3. Lalu hitam merespon. Benteng mengambil alih jalur E, menempatkan di E8.
Putih juga melakukan hal yang sama, mengajak pertukaran tetapi diabaikan. Hitam melangkahkan menteri ke H5 dan pion berusaha menutup pergerakannya. Hitam juga melakukan pion H1 langkah. Setelah terjadi penutupan dari pion C yang dilakukan oleh kedua pemain, maka putih menaikkan kuda ke E5. Teman-teman perhatikan, ada ancaman yang dilakukan oleh putih karena kuda sudah naik dan pion tidak bisa dipukul oleh pion. Apabila itu terjadi, gajah akan ke D1 dan menteri mati konyol, teman-teman. Tidak akan mungkin Salimova melakukan pion pukul pion. Kita kembali ke partai aslinya. Dengan kondisi seperti ini, hitam melangkahkan sedikit atraktif yang dilakukannya, teman-teman. Menaikkan pion G1 langkah. Aulia memanfaatkan ada satu peluang. Dia menaikkan pion F2 langkah, membuat sebuah jebakan ya teman-teman. Jebakan kecil tetapi sangat berarti. Lagi-lagi, Salimova mengetahui hal tersebut. Karena dengan posisi seperti ini, apabila pion pukul pion kembali, maka beda cerita lagi. Kuda akan pukul pion dan kuda akan dipukul menteri, pertukaran menteri, dan posisi open skak. Gajah akan tumbang. Unggul satu pion. Hal-hal seperti ini dipikirkan mereka sekitar 10-15 menit teman-teman. Karena waktunya lumayan cukup banyak ya. Dengan seperti ini, menteri digeser ke F5. Ini partai aslinya. Terjadi pertukaran menteri dan pion D dinaikkan satu langkah. Kuda bergeser ke G4. Next, putih mengancam benteng, mudah saja benteng langsung naik satu langkah. Dan putih mengajak pertukaran kuda dan kuda disambut dengan pion. Teman-teman perhatikan, permainan imbang di sini. Kedua pemain sepertinya terlihat sudah saling bertukar perwira dan benteng sudah hilang, saling bertukar. Seperti yang saya katakan di awal teman-teman, memang kalau pembukaan Petrov Defense atau Russian Game ini cenderung terjadi pertukaran perwira dan bermain endgame. Dengan kondisi seperti ini, kalian harus perhatikan gerak raja ataupun langkah raja itu sangat menentukan kemenangan bagi salah satu pemain. Medina lebih aktif. Kalau kita amati, ini langkah aslinya ya teman-teman. Lebih aktif menjalankan rajanya daripada perwiranya. Lihat dia bagaimana berupaya agar raja bisa mengambil posisi ke jalur A atau B. Dan hitam kita melihat di sini hanya menjalankan gajah. Dengan posisi setelah raja sampai ke A4, maka langsung dimajukan pion menutup pergerakan raja dan raja mundur. Mengajak pertukaran pion. Lagi-lagi posisi untuk penyederhanaan, tetapi hal sulitnya di sini gajah yang dimiliki oleh kedua pemain itu berbeda warna, teman-teman. Maka peluang untuk kata remis di sini sangat besar. Walaupun terlihat unggul pion ya, putih, Medina warna Aulia unggul pion teman-teman. Tapi karena gajah yang dimiliki oleh kedua pemain itu berbeda warna. Raja turun, mengantisipasi penjagaan kepada pion. Benteng manuver ke jalur E dan raja mengejar. Pion C dinaikkan satu langkah oleh hitam. Kali ini putih mengejar benteng, tetapi hal yang mustahil apabila raja mengejar posisi benteng. Gajah keluar, terjadi pertukaran kembali. Benteng sudah tidak ada dan di papan terlihat unggul pion 2 yang dimiliki oleh Medina Warda. Hitam melakukan langkah matematika dan sangat terstruktur karena perbedaan gajah yang dimiliki oleh kedua pemain itu dimanfaatkan oleh Salimova Nugriul. Dia mengetahui dengan kondisi seperti ini tidak mudah bagi putih untuk melakukan promosi pion. Nah, sekarang posisinya seperti ini teman-teman. Kalaupun kita berandai dimajukan saja pion G, berharap pion F bisa promosi, tidak bisa teman-teman. Karena gajah langsung mengambil diagonal ke C3. Nah, dengan posisi seperti ini di babak yang keempat game yang pertama mereka imbang.
permainan ini draw. Semoga nanti yang di game yang kedua Medina Morda Aulia bisa menang ya. Kita doakan saja. Ambil pelajaran penting dari pertandingan ini. Jangan lupa like, comment, subscribe untuk channel ini, Jari Pelawi Chess. Banyak dari kalian yang menonton tetapi belum subscribe teman-teman. Dukung ya channel ini agar bisa berkembang dan memberikan ilmu pengetahuan bagi para penikmat catur di seluruh Indonesia. Akhir kata saya ucapkan thanks and God bless. Bye-bye.